Selamat datang di video kedua. Pada video ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai rancangan basis data dari sistem Perdikar yang menjadi salah satu bagian paling penting karena seluruh data transaksi dan operasional tersimpan di sini. Basis data ini saya beri nama Perdikar dan terdiri dari beberapa tabel utama yang saling berrealisasi satu sama lain untuk mendukung jalannya seluruh proses booking, mulai dari pemesanan hingga pelaporan keuangan. Untuk tabel pertama yang akan saya jelaskan adalah tabel user. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data penggunaan sistem, dan yang menarik, tabel ini menampung ketiga jenis pengguna sekaligus, yaitu customer, admin, dan owner, dalam satu tabel yang sama yang dibedakan melalui kolom role. Saya sengaja memilih pendekatan satu tabel ini karena dinilai lebih efisien dari sisi desain basis data. Cukup dengan satu sistem autentikasi dan satu tabel pengguna. Saya tidak perlu membuat tabel-tabel terpisah untuk setiap jenis role, yang tentu akan menambah kompleksitas query di kemudian hari. Selain kolom role, tabel ini juga menyimpan data seperti nama, email, dan nomor telepon pengguna. Dari sisi keamanan, ini menjadi perhatian khusus saya. Kolom password pada tabel ini tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dihas menggunakan algoritma bcrypt. Dengan pendekatan ini, meskipun suatu saat basis data mengalami kebocoran data, password asli milik pengguna tetap terlindungi karena tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan mudah. Oke, kita lanjut untuk tabel kedua, yaitu tabel service. Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar paket layanan cuci mobil yang tersedia dan dapat dipilih oleh customer, lengkap dengan nama paket, deskripsi singkat, serta harga masing-masing layanan. Data pada tabel inilah yang nantinya ditampilkan kepada customer pada saat mereka melakukan proses booking, sehingga mereka dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Kita lanjut untuk tabel ketiga, dan ini menjadi inti dari keseluruhan sistem, adalah tabel bookings. Tabel ini menyimpan seluruh data pemesanan yang dilakukan oleh customer dan memiliki relasi kedua tabel lainnya. Relasi ke tabel user untuk mengetahui siapa customer yang melakukan pemesanan tersebut, dan relasi ke tabel service untuk mengetahui layanan apa yang dipesan. Selain itu, tabel ini juga memiliki kolom status yang berubah secara bertahap mengikuti alur proses pencucian mobil di lapangan. Status ini dimulai dari menunggu konfirmasi, yaitu ketika booking baru saja masuk dan belum diproses oleh admin, kemudian berubah menjadi diproses ketika admin sudah mengonfirmasi pesanan, lalu berubah lagi menjadi sedang cuci, yang menandakan kendaraan sedang dalam proses pengerjaan, hingga akhirnya berubah menjadi selesai, yang menandakan seluruh proses pencucian telah rampung dan siap diambil oleh pelanggan. Untuk yang keempat, yaitu tabel expense. Tabel keempat adalah tabel expense yang saya rancang khusus untuk mencatat pengeluaran operasional usaha, seperti pembelian sabun cuci, biaya sewa alat, hingga gaji karyawan yang bertugas. Data yang tercatat pada tabel inilah yang nantinya akan diolah bersama dengan
data pendapatan dari tabel bookings, untuk kemudian ditampilkan kepada owner dalam bentuk laporan keuangan yang lebih ringkas dan juga mudah dipahami. Secara keseluruhan, relasi antar tabel pada sistem ini menggunakan pendekatan one to many atau satu ke banyak. Sebagai contoh, satu data pada tabel user bisa memiliki banyak data bookings yang berbeda-beda, karena satu customer tentu dapat melakukan pemesanan lebih dari satu kali. Begitu juga dengan tabel service, di mana satu jenis layanan yang sama bisa dipesan berkali-kali oleh booking yang berbeda. Dari waktu ke waktu, pendekatan relasi seperti ini saya pilih karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sekaligus membuat struktur data menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Itu tadi penjelasan mengenai rancangan basis data dari sistem Perdikar, mulai dari tabel user, service, bookings, hingga expense, serta relasi yang menghubungkan keempatnya. Setelah membahas basis data secara mendalam, pada selanjutnya saya akan menunjukkan rancangan antarmuka atau tampilan sistem ini, mulai dari halaman publik hingga dashboard masing-masing role pengguna.